Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Aziz, berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri Universitas Islam Bandung, akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Strategi Pemasaran menggunakan Analisis SWOT dan Teknik for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS, studi kasus CV Harpa Abadi. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen penting yang berkontribusi bagi perekonomian nasional dan juga regional. Penurunan kinerja ekonomi tidak hanya dirasakan perusahaan besar multinasional maupun nasional, tetapi juga dirasakan oleh pelaku UMKM, khususnya di kota Sukabumi, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan pelaku UMKM gulung tikar. Menurut grafik distribusi presentasi produk domestik regional bruto tahun 2017 sampai dengan 2021, bisa dilihat antara tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,6%. Kemudian antara tahun 2020 dan 2021 mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Kemudian salah satu pelaku UMKM di kota Sukabumi, yaitu CV Harpa Abadi, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Perusahaan ini memproduksi berbagai model pakaian jadi, antara lain seperti seragam, baju koko, mukena, dan lain-lain. Produksi pakaian jadi di CV Harpa Abadi dilakukan dengan cara make to order yang bertujuan agar perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen. Dari data pendapatan CV Harpa Abadi pada tahun 2021 bisa dilihat pada grafik pendapatan tersebut terjadi fluktuasi tiap bulannya, dan hanya di bulan tertentu saja yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apabila dilihat secara umum, pendapatan perusahaan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut keterangan dari pemilik perusahaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan yaitu karena pandemi COVID-19, kemudian persaingan yang ketat sama pelaku usaha konveksi, kemudian kurangnya inovasi pada produk, kemudian belum adanya sistem pengelolaan SDM yang dibuat, kemudian belum maksimalnya sistem penjualan secara online. Berdasarkan hasil studi penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden yang merupakan konsumen dari CV Harpa Abadi, ditemukan bahwa promosi merupakan langkah yang perlu dilakukan karena hasil menunjukkan nilai yang rendah. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi potensi usaha yang dimiliki CV Harpa Abadi berdasarkan analisis SWOT. Kemudian merancang strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT dan TOPSIS di CV Harpa Abadi. Kemudian untuk tinjauan pusaka berfokus pada analisis SWOT dengan menggunakan pendekatan marketing mix 7P dan Porter's 5 Force model. Kemudian dilakukan juga dengan memadukan dengan metode TOPSIS yang digunakan untuk memilih strategi alternatif terbaik nantinya. Kemudian untuk metodologi penelitian dimulai dari studi lapangan, kemudian dan studi literatur, lalu dilakukan identifikasi masalah yang berupa perumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian menentukan pembatasan masalahnya. Selanjutnya melakukan pengumpulan data. Data tersebut didapat berasal dari CV Harpa Abadi. Kemudian selanjutnya adalah merancang kuesioner yang didasari dari variabel 7P untuk faktor internal dan Porter's 5 model untuk faktor eksternal perusahaan. Selanjutnya setelah dilakukan penyusunan kuesioner, selanjutnya disebarkan kuesioner pretest kepada 30 responden. Lalu setelah dilakukan penyebaran, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Apabila reliable dan valid, maka dilanjutkan kepada proses selanjutnya, yaitu penyebaran sampel kuesioner sebenarnya. Setelah melakukan penyebaran sampel kuesioner sebenarnya, lalu ditentukan faktor internal dan eksternalnya berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan. Kemudian menyusun dan menyebarkan kuesioner IPAS dan EPAS, lalu menyusun matrik IPAS dan EPAS dengan menghitung nilai bobot, rating, dan skor
sehingga bisa ditemukan penentuan posisi perusahaan dari hasil perhitungan tersebut. Kemudian penentuan strategi pemasaran dengan matriks SWOT, lalu penentuan usulan strategi alternatif dengan metode Topsis, kemudian dilakukan analisis dan kesimpulan dan saran. Kemudian ditampilkan bahwa faktor internal telah diklasifikasikan berdasarkan ISO 9001 dari hasil kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian untuk faktor eksternal didapat berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik CV harta abadi dengan menggunakan pendekatan Porter Five Force Model. Kemudian dilakukan perhitungan metrik IPAS untuk kekuatan dan kelemahan, didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga dihasilkan total faktor internalnya 0,39 yang dihasilkan dengan hasil kekuatan dikurangi dengan hasil kelemahan. Kemudian untuk matrik IPAS ditemukan hasil minus 0,46 dengan menjumlahkan peluang dikurangi ancaman, sehingga dihasilkan minus 0,46. Kemudian dilakukan penyusunan matriks SWOT untuk menyusun strategi-strategi yang akan nantinya dipilih sesuai dengan kuadran nanti yang akan diperoleh. Kemudian kuadran SWOT dari hasil matrik IPAS sebelumnya dari total faktor internal didapatkan 0,39 dan kemudian total faktor eksternal didapatkan minus 0,46, sehingga dapat dilihat pada kuadran menunjukkan pada kuadran 2 menunjukkan perusahaan harus melakukan diversifikasi dengan strategi yang digunakan yaitu strategi strength dan trade atau ST. Yang demikian bahwa alternatif strategi pemasaran yang terpilih yaitu yang pertama yaitu dari strategi strength dan ST itu strength dan trade didapatkan. Yang pertama yaitu membuat akun media sosial dan e-commerce khusus untuk CV harta abadi guna meningkatkan promosi dan pelayanan kepada konsumen. Kedua, meningkatkan kreativitas desain sesuai dengan tren saat ini dengan tetap menjaga kualitas produk, kemudian menjaga kestabilan harga agar tetap kompetitif dan terjangkau oleh konsumen. Kemudian untuk perhitungan Topsis dibutuhkan rekapitulasi dari bobot kriteria yang telah dihitung sebelumnya pada matriks IPAS dan EPAS yang bisa dilihat pada layar. Kemudian melakukan matriks keputusan alternatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pemilik CV harta abadi kepada Bapak Muhammad Abduh, yang hasilnya bisa dilihat pada layar. Kemudian melakukan matriks keputusan ternormalisasi. Selanjutnya melakukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Selanjutnya dilakukan perhitungan matriks solusi ideal positif dan negatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa nilai yang terbesar atau yang tertinggi itu dianggap cost dan nilai yang terkecil itu dianggap benefit. Kemudian melakukan perhitungan jarak solusi ideal preferensi. Kemudian menghitung nilai alternatif strategi yang nantinya akan dilakukan rankingan yang mana dari nilai tersebut yang paling tinggi kemudian diurutkan
Dan yang paling tinggi itu yang akan menjadi prioritas strategi yang diambil oleh perusahaan nantinya. Maka dari hasil perhitungan bahwa yang terpilih yaitu alternatif strategi A1 yang memiliki nilai sebesar 0,527, yang memiliki arti bahwa eh, CV Harpa Abadi perlu membuat akun media sosial dan e-commerce khusus untuk CV Harpa Abadi. Kemudian untuk keputusan alternatif kedua yaitu meningkatkan kreativitas desain sesuai dengan tren saat ini dengan tetap menjaga kualitas produk. Maaf, maaf. Yang kedua itu strategi eh, A3 dulu. Jadi menjaga kestabilan harga agar tetap kompetitif dan terjangkau oleh konsumen. Kemudian untuk yang terakhir, strategi A2 yaitu meningkatkan kreativitas desain sesuai dengan tren saat ini dengan tetap menjaga kualitas produk. Kesimpulannya yaitu potensi usaha yang nantinya dapat diterapkan ialah dengan melakukan perluasan cakupan bisnis perusahaan dengan memasuki pasar baru atau industri baru dengan membuat suatu produk yang mempunyai kegunaan dan fungsi yang berbeda tetapi masih bisa melengkapi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil analisis SWOT yang menunjukkan posisi perusahaan berada pada kuadran 2, yaitu dengan kriteria diversifikasi, yang mana ini berarti bahwa perusahaan belum memanfaatkan kekuatannya yang dimiliki saat ini untuk mengatasi ancaman eksternal. Oleh karena itu, jenis strategi yang akan digunakan adalah strategi strength dan trade atau extreme. Kemudian selanjutnya adalah pun strategi yang akan diterapkan pada perusahaan sesuai dengan prioritasnya, yaitu adalah membuat akun media sosial dan e-commerce khusus TV Harpa Abadi guna meningkatkan promosi dan pelayanan kepada konsumen. Kemudian menjaga kestabilan harga agar tetap kompetitif dan terjangkau oleh konsumen. Kemudian ketiga, meningkatkan kreativitas desain sesuai dengan tren saat ini dengan tetap menjaga kualitas produk. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.